Nusantara, where legends are born. Satu persatu pemain timnas Indonesia mulai naik level dan sekarang dua nama besar resmi jadi sorotan utama bursa transfer Eropa. Jesus dan Justin Hubner, satu sedang diburu 3 klub Serie A dengan harga fantastis, sementara satu lagi resmi menggebrak Eredivisie dan siap menantang kasta tertinggi Belanda. Kabar ini nggak main-main, karena jurnalis top dunia Fabrizio Romano sendiri yang berbicara. Dan makin panas karena Jesus tiba-tiba menghilang dari skuad Venezia. Gak masuk daftar pemain, gak nongol di bangku cadangan dan langsung bikin media Italia heboh. Sementara Justin Hubner akhirnya menemukan pelabuhan barunya usai tinggalkan Wolves dan Jepang. Apakah ini jadi awal dari generasi emas Garuda yang benar-benar naik kelas? Beneran bakal stay di Serie A? Beneran jadi andalan di Eredivisie? Dan Tom Haye, kemanakah ia akan berlabuh? Semua akan kita kupas tuntas di video kali ini. Fabrizio confirm, Jesus stay Serie A. Hubner naik level ke Eredivisie, Garuda resmi naik kelas. Hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Namanya Jesus, Kapten Venezia, pilar timnas Indonesia. Back yang tampil 35 kali di Serie A musim lalu dan sekarang dia menghilang. 2 pertandingan pramusim terakhir, Jesus nggak masuk daftar susunan pemain. Bukan hanya absen dari starting 11, tapi bahkan nggak duduk di bangku cadangan saat Venezia menghadapi Dolomiti Bellunesi dan Torres. Buat pemain biasa, mungkin hal ini sepele, tapi untuk seorang kapten utama dan jantung pertahanan klub, ini jadi tanda tanya besar. Ternyata bukan tanpa alasan. Menurut jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano, Jesus kini sedang jadi rebutan 3 klub Serie A sekaligus, Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Tapi satu masalah besar mengganjal, harga transfer. Venezia pasang bandrol lebih dari 10 juta euro atau hampir 200 miliar rupiah. Okay, so this is the last one. As you know, our captain of national team is playing in the Italy now with Venezia in Serie B. Have you heard some news that probably some of the teams in Serie B or Serie A have some interest in Jesus? Yes, Genoa, Sassuolo and Udinese, these 3 clubs are interested. At the moment, Venezia are asking for more than 10 million euros, so it's not an easy or cheap deal at all after he did very well last season. Yeah. I really like this player. I think he's quite underrated on international stage, but he's a very good defender. So he did very well last season, and I think there will be movement. Let's see between Genoa, Udinese and Sassuolo who's going to win this race, but it's an open story. I think that's it. Thank you so much, my friend. You're always the best. Angka itu bikin negosiasi mandek, tapi apakah klub-klub itu menyerah? Enggak juga. Justru rumor makin panas karena Genoa disebut-sebut sudah capai kesepakatan personal dengan Jesus. Laporan dari Gianluca Di Marzio menyebut, C diduga sengaja tak dimainkan karena sedang dalam tahap akhir negosiasi. Bahkan publik berspekulasi ini bisa jadi semacam pressure halus dari J agar Venezia mau melepasnya. Sementara itu, analis Hanif Tamrin juga bilang, kalau ada yang punya power finansial buat beli J, maka Genoa adalah kandidat terkuat. Dari sisi performa, J udah buktiin kualitasnya. Musim lalu, dia tampil tangguh bersama Venezia, dan bahkan disebut Fabrizio sebagai salah satu back yang underrated, tapi sangat solid. Pertanyaannya sekarang, apakah Jesus bakal benar-benar stay di Serie A atau justru pindah ke klub luar Italia? Yang pasti sinyalnya jelas, C sedang dalam fase naik level. Dan ini kabar yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Di saat J masih tarik ulur dengan klub Serie A, Justin Hubner sendiri sudah lebih dulu mengamankan masa depannya. Dan bukan main-main, karena untuk pertama kalinya sejak jadi pemain profesional, Hubner akhirnya akan bermain di kompetisi utama Eredivisie. Ya, bek muda timnas Indonesia itu makin dekat resmi merapat ke Fortuna Sittard. Diperkirakan kontrak berdurasi 2 musim akan disepakati. Dan Justin langsung jadi sorotan hangat media Belanda. Fortuna Sittard mendukung Indonesia di kancah internasional, tulis media Belanda, Mistrik van Dijk. Langkah ini sangat penting buat karir Hubner setelah sekian lama berjuang di Akademi Wolves U21 dan gagal tembus tim utama. Lalu sempat dipinjamkan ke Jepang, ke klub Cerezo Osaka tapi tidak mendapatkan tempat. Kini Fortuna Sittard adalah peluang emas.
Musim lalu, Fortuna Sittard finish di peringkat ke-11 Eredivisie. Mereka dikenal dengan skuad ramping dan cukup sering beri kesempatan ke pemain muda. Artinya, peluang Hubner jadi starter sangat terbuka lebar. Dan bukan cuma peluang main, tapi juga pengakuan. Media Belanda menyebut Justin sebagai bek dengan keunggulan, tangguh duel udara, tenang saat menguasai bola, punya mental bertanding kuat. Dan yang paling penting, masih terus berkembang. Ini juga jadi kepastian bahwa Hubner tetap berkarir di Eropa, meskipun sempat dirumorkan bakal kembali ke Asia atau Liga 1. Tapi rumor itu langsung ditertawakan Hubner sendiri, dan sekarang terbukti ia siap tampil di Liga Top Belanda. Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas pun pasti sumringah karena Hubner adalah bagian penting dari proyek Garuda masa depan. Dan langkahnya ke Eredivisie bukan hanya kabar baik untuk karir pribadi, tapi juga untuk pertahanan timnas Indonesia yang makin ngeri. Musim 2025-2026 akan jadi panggung pembuktian. Bukan hanya soal kualitas, tapi soal keyakinan bahwa pemain Indonesia memang pantas bersaing di Eropa. Indonesia, march forward into the night. Red and white. Bukan cuma Jesus dan Justin Hubner yang jadi sorotan, karena kini gelombang kenaikan level pemain timnas Indonesia benar-benar nyata. Satu persatu mulai mencicipi petualangan baru. Ada yang ke Eropa, ada yang kembali ke Asia, dan ada yang jadi rebutan di Liga 1. Lihat daftar nama ini. Emil Audero, sang penjaga gawang utama timnas Indonesia, resmi kembali ke Palermo setelah masa peminjamannya selesai. Tapi bukan balik ke Como begitu saja. Sekarang Audero akan memperkuat Cremonese, klub yang baru saja promosi ke Serie A. Artinya Emil akan bermain di Serie A musim depan. Kepindahan ini terjadi setelah Cremonese gagal merekrut Golini dan langsung mengamankan jasa Audero dari Como. Bukan hanya dapat menit bermain, tapi ini juga jadi panggung utama buat Emil terus tampil konsisten jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia. Kemudian Kevin Dix malah lebih spektakuler. Setelah kontraknya dengan FC Copenhagen habis, Dix resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, salah satu tim bersejarah di Bundesliga Jerman. Transfer ini bersifat bebas transfer dan kontraknya panjang hingga 2030. Dengan pengalamannya di Denmark, Italia, dan sekarang Jerman, Kevin Dix jadi pemain pertama keturunan Indonesia yang resmi memperkuat klub Bundesliga top. Dan bukan cuma itu, Nathan Choaon, ex-Swansea, dan pemain bertahan timnas juga kembali ke Belanda. Berlabuh ke Willem II, klub Belanda yang siap kembali bersaing di Eredivisie. Shane Patinama, ex-Viking FK, dan salah satu tulang punggung di sektor kiri timnas, resmi bergabung dengan Buriram United, klub elit Thailand, dan langganan Liga Champions Asia. Rafael Strijk, salah satu rising star timnas, memilih pulang ke Indonesia dan gabung Dewa United, membawa pengalaman luar negeri ke Liga 1. Jordi Amat, sang jenderal pertahanan timnas, pilih pulang kampung dan bergabung ke Persija Jakarta, membuat lini pertahanan Macan Kemayoran semakin kokoh. Ronaldo Kuateh, wonderkid yang sempat merantau ke Turki, resmi balik ke Indonesia dan gabung Madura United, siap judi motor serangan Liga 1. Dan Wahyu Prasetyo, salah satu bek lokal paling konsisten, juga gabung Dewa United yang kini bertabur bintang, siap membentuk duet lokal internasional yang solid. Semuanya menunjukkan satu hal, level pemain timnas makin naik, tinggal satu nama yang bikin publik penasaran, Tom Haier. Sang jenderal lapangan tengah belum punya klub baru setelah Almer City terdegradasi. Rumor ke Persija sempat muncul, tapi langsung tenggelam setelah klub merekrut Van Basten Sousa. Tapi publik masih yakin Haier akan tetap bermain di Eropa, entah di Groningen, NAC Breda, atau mungkin menyusul Hubner ke Eredivisie. Satu hal yang jelas, Garuda sedang berevolusi. Dengan komposisi seperti ini, jelas bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim mediocre, tapi sekarang dihuni para pemain yang benar-benar bersaing di level atas, baik di Eropa maupun Asia. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal. Inilah wajah baru timnas Indonesia, bukan lagi sekedar tim Asia Tenggara, tapi kini dihuni para pemain yang tampil di panggung Eredivisie, Serie A, Bundesliga, dan bahkan Liga Champions Asia. Dari Jesus yang jadi rebutan klub Serie A, Justin Hubner yang akhirnya menembus kasta tertinggi Belanda, sampai Kevin Dix yang merapat ke Bundesliga, dan Emil Audero yang terus menjaga levelnya di Serie A. Garuda benar-benar sedang naik kelas, dan ini bukan cuma euforia di atas kertas, tapi transformasi nyata yang terlihat dari pergerakan para pemainnya di bursa transfer Eropa dan Asia. Tentu semuanya akan kembali diuji di lapangan, di seragam merah putih.
saat panggilan negara berbunyi dan round 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai. Pertanyaannya sekarang, siapkah kalian melihat timnas Indonesia bersaing setara dengan negara-negara besar Asia? Kalau kalian melihat cara pemain-pemain ini naik level, jawabannya sudah jelas, Indonesia bukan lagi tim penggembira, tapi tim yang siap membuat sejarah.